Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Arsyad Prila, NPM 21811010141. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kembali hasil presentasi dari kelompok 10 mengenai ingatan. Ingatan merupakan suatu proses biologi, yakni informasi yang diberi kode dan dipanggil kembali. Memori dalam psikologi disebutkan sebagai proses penyimpanan informasi dari apa yang ditangkap oleh panca indera manusia, seperti penglihatan, penciuman, pendengaran, dan apa yang dirasakan. Ingatan akan dipelajari lebih mendalam di psikologi kognitif dan ilmu saraf. Selanjutnya, definisi lain. Definisi ingatan dalam buku Menjadi Pendidik Profesional Tim Trainer K-100 2002 halaman 98. Ingatan adalah kemampuan rohaniah untuk mencamkan, menyimpan, dan mereproduksi kesan-kesan. Adapun proses penting ingatan, yang pertama encoding, yaitu memasukkan informasi ke dalam ingatan. Yang kedua penyimpanan, menyimpan ingatan seiring berjalannya waktu. Dan yang ketiga retrieval, mengambil informasi dari penyimpanan. Kemudian jenis-jenis ingatan. Atkinson dan Sirvin mengembangkan suatu tahap ingatan yang dikenal dengan three-stack model of memory yang membagi ingatan manusia atas 3 komponen utama, yaitu pertama ingatan sensori atau sensory memory, yang kedua ingatan jangka pendek atau short-term memory, yang ketiga ingatan jangka panjang atau long-term memory. Ingatan sensori itu proses penyimpanan ingatan melalui jalur saraf-saraf sensori yang berlangsung dalam waktu yang pendek. Informasi yang diperoleh melalui panca indera seperti penglihatan, perabaan, penciuman, pendengaran, dan pengecapan, dan proses penyimpanan ini hanya mampu bertahan selama 1 atau 2 detik. Ingatan jangka pendek. Ingatan jangka pendek memiliki kapasitas yang sangat kecil sekali, namun sangat besar peranannya dalam proses ingatan, yang merupakan tempat di mana kita memproses stimulus yang berasal dari lingkungan kita. Ingatan jangka pendek berfungsi sebagai penyimpanan transitori yang dapat menyimpan informasi yang sangat terbatas dan mentransformasikan serta menggunakan informasi tersebut dalam menghasilkan respon atas suatu stimulus. Ingatan jangka panjang. Memori jangka panjang atau long term memory meliputi ingatan tentang makna suatu hal, pengalaman-pengalaman spesifik maupun keterampilan motorik yang telah dipelajari. Bagaimana ingatan dibentuk? Makowitz dan Jensen mengatakan bahwa terdapat proses bagaimana ingatan dibentuk. Yang pertama, kita berpikir, bergerak, dan mengalami hidup atau rangsangan indrawi. Yang kedua, semua pengalaman itu disimpan di dalam otak. Yang ketiga, masukan-masukan itu diurutkan oleh struktur dan proses otak, nilai, arti, dan penggunaannya. Kemudian, penyebab timbulnya lupa. Menurut Dakir, tahun 2003 halaman 54, yang pertama karena sakit keras, yang kedua karena kesan yang diterima telah berlangsung pada waktu yang lama, yang ketiga karena pesan yang diterima tidak menarik perhatian lagi, dan keempat karena masuknya tanggapan baru sehingga tanggapan yang lama terdesak, dan yang kelima karena situasi tertentu. Dan cara menghindari kelupaan itu pertama overlearning atau belajar lebih, yang kedua extra study time atau tambahan waktu belajar, dan yang ketiga mnemonic device atau muslihat memori. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.